Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Putri dengan NIM 2200615 dari kelas EA Manajemen. Di sini saya membuat video dengan bertujuan untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah perilaku keorganisasian. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi yang sudah saya pelajari sebelumnya, materi ke-10 yaitu OCB. Apa sih yang dimaksud OCB? Nah, yang dimaksud OCB itu adalah perilaku sukarela secara tidak langsung atau eksplisit diakui oleh sistem penghargaan formal namun memberikan kontribusi positif bagi efektivitas organisasi. OCB meliputi tindakan-tindakan seperti membantu rekan kerja, sukarela mengerjakan tugas, dan menjaga nama baik perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu definisi dan konsep dasar OCB. Definisi dan konsep dasar OCB itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengertian OCB, yang kedua kontribusi OCB, dan yang ketiga fokus OCB. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pengertian OCB adalah perilaku sukarela tidak termasuk di deskripsi kerja formal karyawan. Yang kedua itu ada kontribusi OCB, meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi. Yang ketiga adalah fokus OCB, yang artinya kerelaan membantu rekan kerja secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi OCB. Yang pertama ada kepuasan kerja, yang kedua ada gaya kepemimpinan, dan yang ketiga adalah budaya organisasi. Kepuasan kerja, karyawan merasa puas dengan pekerjaan, cenderung memiliki motivasi dan kontribusi sukarela bagi organisasi. Yang kedua ada kepemimpinan, yang suportif dan memotivasi karyawan dapat mendorong timbulnya perilaku OCB di dalam organisasi. Yang ketiga budaya organisasi. Organisasi dengan budaya yang Nah, selanjutnya adalah budaya organisasi. Organisasi dengan budaya yang menekankan kebersamaan dalam kontribusi akan lebih mudah mendorong tumbuhnya perilaku OCB. Nah, selanjutnya ada manfaat implementasi OCB bagi organisasi. Yang pertama itu ada peningkatan produktivitas, yang kedua peningkatan reputasi, yang ketiga kinerja tim yang efektif, dan yang keempat itu daya saing organisasi. Pengertian produktivitas OCB mendorong karyawan untuk memberikan kontribusi lebih dari standar tugas utama mereka, meningkatkan efisien dan produktivitas organisasi. Yang kedua itu peningkatan reputasi. Karyawan yang menunjukkan OCB membangun citra positif organisasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Yang kedua itu ada peningkatan reputasi, artinya karyawan yang menunjukkan OCB membangun citra positif organisasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Yang ketiga ada kinerja tim yang efektif. OCB mendorong karyawan untuk saling membantu dan berkontribusi sehingga meningkatkan kinerja tim dan organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, daya saing organisasi. OCB yang kuat menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi dalam menghadapi pasar yang semakin dinamis. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perilaku OCB. Yang pertama adalah ada altruisme, yang kedua ada kesopanan, yang ketiga sportivitas, dan yang keempat kepatuhan organisasional. Yang pertama ada altruisme, yaitu perilaku membantu rekan kerja secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, seperti membantu menyelesaikan tugas yang sulit, terus memberikan saran atau mengerjakan pekerjaan tambahan. Yang kedua itu ada kesopanan, perilaku menghargai dan memperlakukan hak serta kepentingan rekan kerja seperti menjaga kebersihan kerja atau memberikan informasi penting. Yang ketiga itu ada sportivitas, perilaku toleran terhadap karyawan yang terjadi di tempat kerja, tidak mengeluh secara berlebihan atau mampu menerima perubahan dengan positif. Yang keempat ada kepatuhan organisasional, perilaku memenuhi peraturan dan prosedur organisasi serta berusaha menjaga citra positif organisasi meskipun tidak ada yang menggawai. Yang selanjutnya adalah motif-motif yang mendasari timbulnya OCB. Yang pertama ada altruisme, artinya keinginan tulus untuk memberikan rekan kerja tanpa mengharapkan imbalan individu. Dengan tingkat altruisme tinggi cenderung menunjukkan perilaku
Yang kedua ada kepatuhan normatif, artinya dorongan untuk memenuhi peraturan dan prosedur organisasi demi kepentingan bersama. Perilaku ini mencerminkan loyalitas dan disukai karyawan. Yang ketiga ada kepuasan kerja, artinya perasaan senang dan puas terhadap lingkungan kerja, mendorong karyawan untuk berkontribusi ekstra dengan kemajuan organisasi. Yang selanjutnya adalah komitmen organisasi. Keterkaitan emosional karyawan terhadap organisasi membuat mereka rela melakukan hal-hal di luar tugas formal untuk organisasi. Selanjutnya adalah indikator-indikator pengukuran OCB. Yang pertama ada altruisme, yaitu perilaku sukarela membantu rekan kerja dalam menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua ada civi virtu, yang artinya keterlibatan dan partisipasi aktif dalam kegiatan organisasi, kepedulian terhadap keberlangsungan hidup organisasi. Yang ketiga ada conscientiousness. Perilaku ini melebihi standar minimum yang diharapkan seperti ketepatan waktu, kehadiran, dan penggunaan waktu yang efisien. Yang keempat ada sportimasi, toleransi terhadap ketidaknyamanan dan gangguan pekerjaan tanpa mengeluh serta mampu menerima perubahan dengan positif. Materi selanjutnya yaitu pentingnya pembangunan OCB dalam organisasi. Yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua memperkuat koeksi tim, yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama meningkatkan produktivitas, yang artinya perilaku OCB ditunjukkan oleh karyawan dapat meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan melalui kontribusi tambahan yang diberikan di luar deskripsi pekerjaan. Yang kedua adalah memperkuat koeksi tim. Praktik OCB menumbuh kerjasama tim yang solid dan meningkatkan rasa kekeluargaan di antara karyawan sehingga mendorong investasi dan inovasi. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Perilaku OCB mendorong karyawan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan terhadap organisasi. Yang selanjutnya adalah peran pimpinan dalam mendorong tumbuhnya OCB. Yang pertama ada keteladanan pemimpin, yang kedua ada pengakuan dan apresiasi, yang ketiga ada pemberdayaan karyawan. Keteladanan pemimpin yang menunjukkan perilaku OCB akan menjadi panutan dan mendorong karyawan untuk mengikuti jejaknya. Pengakuan dan apresiasi, pemimpin yang memberikan pengakuan dan apresiasi atas kontribusi karyawan akan memotivasi mereka untuk menunjukkan OCB. Yang ketiga, pemberdayaan karyawan, memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada karyawan akan mendorong rasa tanggung jawab dan inisiatif untuk berkontribusi lebih. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.